Saat memesan, aku memesan beberapa foie gras. Pelayan mengatakan itu datang langsung dari Prancis. Aku pikir itu akan cukup enak. Kenzi melepaskannya dari genggamannya dan tersenyum terkejut. Bagaimana kamu tahu aku menyukainya? Tidak sulit untuk mengetahui preferensi suamiku. Alexa memberi isyarat kepada pelayan untuk mulai menyajikan hidangan mereka. Ayo makan sambil mengobrol. Kenzi menatap bibir tipisnya yang merah jambu dan lembut seperti mawar. Tatapannya mengungkapkan jejak bahaya. Tapi, aku tidak ingin mengobrol. Aku hanya ingin menciummu. Siapa bilang dia adalah racun industri hiburan? Jelas, wanita di depannya juga membawa jejak racun, yang tanpa sadar membuat ketagihan. Di lantai bawah, Justin masih berdiri di tempat yang sama. Sementara, di lantai atas restoran, Alexa dan Kenzi sedang menikmati makanan mereka. Alexa tidak suka berbicara dengan Kenzi tentang pekerjaannya dan dia mengerti. Setelah membantu Alexa 2 kali, dia melihat Alexa menangani semuanya dengan lancar kali ini sendiri. Wanita kecil ini pasti tidak lemah. Namun, meski dia tidak lemah, dia tetaplah istri Kenzi. Selama dia adalah istrinya, dia akan memastikan dia akan melakukan intimidasi dan bukan sebaliknya. Dalam sekejap, 1 jam telah berlalu. Di lantai bawah, Justin terus menunggu meskipun dia mulai tidak sabar. Selama ini, dia terus mencoba menelepon Alexa, tetapi Alexa telah mematikan semua notifikasi. Tanpa sepengetahuannya, saat ini, di mata Alexa dan Kenzi, dia seperti penjaga gerbang yang berjaga di bawah pohon. Akhirnya mereka berdua selesai makan. Kenzi melihat sekilas ke bawah dan bertanya, "Apakah kamu ingin terus menonton?" "Tidak, aku ingin kamu membantuku pindah rumah." Kenzi mengangguk dan segera membayar tagihannya, lalu mengantar Alexa keluar melalui pintu samping. Tidak lama kemudian, pasangan itu tiba di rumah Alexa. Namun, saat Kenzi hendak masuk, Alexa memintanya untuk menunggu di luar selama 5 menit. 5 menit kemudian, saat dia memasuki rumah, semua jejak hubungan Alexa dan Justin hilang. Alexa tidak perlu membuang banyak, karena Justin tidak pernah menginap. "Suamiku, tunggu sebentar, aku akan mengepak beberapa barang." Kenzi memeriksa rumah Alexa. Dia menemukan foto besar di ruang tamu. Itu adalah foto Alexa menerima trofi untuk model nomor 1. Jika dia tidak pernah mundur dari industri, dia pasti sudah go internasional. 5 menit kemudian, Alexa muncul kembali dari kamarnya sambil memegang boneka beruang di lengannya. "Ini semua milikku. Kamu tidak ingin yang lain?" "Tidak, mari kita tinggalkan kenangan itu." Alexa menggelengkan kepalanya dengan pasti. Tiba-tiba, Kenzi menariknya ke arahnya dan menekannya dengan bibir dinginnya. Awalnya, Alexa terkejut, tetapi tidak lama kemudian, dia menutup matanya dan membalas ciumannya. Baru setelah tangan Kenzi terulur tak terkendali, di bawah roknya, keduanya tiba-tiba berhenti. "Mari tinggalkan sisanya saat kita tiba di rumah. Tapi untuk saat ini, apakah ciumanku membuat ingatanmu lebih baik?" Alexa memeluk Kenzi. Dia bisa merasakan napasnya yang tenang. Mulai sekarang, dia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya lagi. Dia akan menyimpan apa yang menjadi miliknya, erat-erat di telapak tangannya. Kembali ke pohon sakura, Justin telah menunggu selama 4 jam. Dia awalnya bermaksud untuk terus menunggu, tapi kemudian, dia menerima telepon dari Siren. "Justin, kamu di mana?" "Aku di rumahmu. Aku tidak bisa menemukanmu. Perutku sakit." "Justin, kenapa fotonya belum dihapus?" "Aku khawatir aku akan hancur seperti ini." Justin bangun dalam sekejap dan bergegas pulang. Melihat Siren berdiri dengan menyedihkan dengan 1 kaki di luar pintunya, dia tidak bisa menahan diri untuk berlari ke arahnya.
Aku tidak akan membiarkanmu dihancurkan dan aku tidak akan membiarkan Sandiga Entertainment dihancurkan. Justin, aku hanya memilikimu. Jangan tinggalkan aku dan bayinya. Justin menghibur Siren, menepuk punggungnya dengan lembut. Malam itu dia memaksa stafnya untuk mengeluarkan pernyataan bahwa ada orang lain di sana saat itu. Sebenarnya Siren kehilangan pijakan karena kaki kanannya terluka dan secara tidak sengaja jatuh ke pelukan Justin dengan keduanya mendarat di tempat tidur. Ini tidak seperti yang terlihat di foto, mereka tidak berciuman di tempat tidur. Yang paling penting, di saat seperti ini, Justin masih ingin mengorbankan Alexa dengan mengisyaratkan bahwa ada seseorang di balik semua ini dan memberitahu publik agar tidak tertipu. Setelah berita Justin diposting, dia membayar beberapa akun sosial yang berpengaruh untuk membantu mereka membersihkan reputasi mereka. Dalam 3 hari berikutnya dia menggunakan setiap cara yang dia bisa untuk membersihkan profesionalisme dan citra Siren sekali lagi. Niatnya adalah untuk terus menyalahkan Alexa. Toh, gosip seperti ini biasanya hanya berlangsung beberapa hari sebelum masyarakat bosan. Begitu berita baru dirilis, skandal kecil ini akan hilang begitu saja ke dalam ingatan semua orang. Tidak lama lagi Siren akan dapat kembali bekerja. Rencana mereka adalah membantu Siren memenangkan penghargaan 10 model teratas dan kemudian mengumumkan dia akan pergi ke luar negeri untuk belajar. Saat itu, dia diam-diam bisa melahirkan anak mereka. Satu-satunya alasan Justin bersedia menerima anak itu adalah karena Siren adalah cinta pertamanya dan dia telah tinggal di sisinya dengan sabar selama bertahun-tahun. Di atas segalanya, Siren saat ini memiliki masa depan yang menjanjikan, jadi dia tidak akan menyerah pada ATM berjalan ini. Manajer Alexa memiliki ekspresi ironi saat dia melihat berita yang dirilis Justin. Dia menyelinap ke rumah Alexa dan membiarkan dirinya masuk karena dia memiliki kuncinya, tetapi yang mengejutkannya, Alexa tidak ada di rumah. Jadi, karena ketidakpastian, dia memutuskan untuk menelepon Alexa. "Alexa, kenapa kamu belum pulang?" Alexa sedang mengisi bak mandi untuk Kenzie. Dia tertawa kecil, "Aku belum punya kesempatan untuk memberitahumu. Aku pindah rumah." "Kamu pindah kemana? Apakah aman? Apakah Justin tahu?" Alexa berbalik dan menatap Kenzie yang baru saja memasuki kamar mandi. Tepat ketika dia hendak menjelaskan, dia diinterupsi oleh Kenzie, yang tidak menyadari dia sedang berbicara di telepon. "Hal-hal seperti ini, kamu seharusnya menyerahkannya kepada pelayan." Di seberang telepon, Natalie mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia mendengar suara seorang pria dan segera bertanya dengan nada tinggi, "Alexa, dengan siapa kamu?" Untuk membuat marah Justin, "Apakah kamu menggunakan tindakan ekstrim? Aku tahu itu. Siapa yang akan memberikan uluran tangan untuk mundur model selama masa kekacauan ini?" Kamu benar-benar membuatku frustrasi. Apakah seseorang mendukungmu? Kamu di mana? Aku akan menjemputmu. Kamu tidak perlu membungkuk terlalu rendah. Di mana kamu? Aku ingin melihatmu sekarang, atau aku akan mati. Alexa tidak tahu harus berbuat apa. Dia melihat ke arah Kenzie sambil menutupi corong di teleponnya dan meminta pendapatnya. "Manajerku sepertinya salah paham tentang kepindahanku. Jadi, aku perlu keluar sebentar untuk menjelaskan padanya." "Apakah kamu percaya padanya?" Sebenarnya, Kenzie sudah menyelidiki Natalie secara pribadi. Dia bersemangat dan profesional meskipun dia sering berpikiran sederhana dan jauh dari menjadi manajer puncak, tetapi dia setia kepada Alexa dan orang yang suka membantu. "Kalau begitu biarkan aku segera menjemputnya." Alexa memikirkannya dengan hati-hati. Dia mengerti apa maksud Kenzie dan mempercayai penilaiannya. Dia bukan lagi Alexa dari masa lalu yang memungkinkan orang lain bermain game tepat di depan matanya. Jadi, dia memberitahu Natalie bahwa dia akan mengirim seseorang untuk menjemputnya dari rumah lamanya.
Natalie menghela nafas, memberikan rasa kecewa. Alexa tersenyum saat dia menutup telepon. Dia meletakkan telepon dan menoleh ke Kenzie. Aku sudah mengisi bak mandi. Apakah kamu akan mandi sendiri sekarang? Kenzie mengangkat alis saat dia mengancingkan kembali bajunya. Kita kedatangan tamu, tuan rumah harus hadir. Yang terpenting, aku ingin mandi bersamamu. Alexa tersipu, tapi mengangguk dengan malu-malu. Natalie sangat frustrasi. Dia merasa tidak pantas bagi Alexa untuk menyerah begitu banyak untuk Justin. Dia terutama tidak percaya bahwa Alexa dengan rela melemparkan dirinya pada seorang pria ketika jelas tidak ada cinta sejati di industri hiburan. Kebanyakan orang di industri ini hanya menginginkan satu malam yang menyenangkan. Keesokan harinya mereka akan berpura-pura tidak mengenal satu sama lain. Bagaimana dia bisa begitu bodoh untuk mengambil bagian dalam hal seperti ini? Natalie marah saat dia berjalan mondar-mandir mengutuk pelan sampai Gilang tiba di rumah dan melihat Natalie. Jika kamu ingin melihat Nona Alexa, ikutlah denganku. Gilang akrab dengan Kenzie. Namun, dia tidak mengenali Gilang sama sekali. Jadi, dia tidak terlalu ramah terhadapnya. Dia mengangkat kakinya dan memberinya tendangan. Jika sesuatu terjadi pada Alexaku yang berharga, aku akan melumpuhkanmu dan bosmu. Gilang menahan gaya rambutnya yang rapi. Tendangan tiba-tiba membuatnya sulit untuk mempertahankan citranya saat wajahnya mengerut kesakitan. Jangan bicara tentang siapa yang akan melumpuhkan siapa, ikut aku dulu. Natalie memberikan ngef, mengangkat kepalanya dan menatap Gilang saat dia naik mobil bersamanya. Sepanjang perjalanan, Natalie mencoba menguji Gilang dengan mengancamnya dengan berbagai cara, bahkan menyebutkan latar belakang keluarga Alexa. Yang hilang hanyalah pisau di lehernya. Akhirnya, saat mobil berhenti di perkebunan, Natalie akhirnya terdiam karena shock. Ini adalah salah satu landmark kota Jakarta. Perkebunan ini hanya menampung 30 rumah tangga. Setiap rumah tangga kaya dan berkuasa. Hanya dengan mencari latar belakang rumah acak manapun di area ini akan membuat orang biasa tidak bisa berkata apa-apa. Dia, siapa bosmu? Natalie merasa lemah di lututnya. Kamu akan tahu begitu kamu masuk ke dalam, jawab Gilang dengan nada kesal. Dia juga memiliki sedikit temperamen. Hati Natalie hampir melompat keluar dari dadanya ketakutan saat api di dalam dirinya mereda. Siapapun yang ada di dalam pasti bukan seseorang yang berani dia ganggu. Tidak lama kemudian, mobil masuk melalui gerbang besi yang mengelilingi villa indah dengan air mancur di depannya. Natalie diantar keluar dari mobil dan masuk ke ruang tamu bergaya istana Spanyol. Alexa sedang duduk di sofa mengenakan pakaian rumah putih yang nyaman. Dia tidak memakai riasan, tapi dia tetap cantik seperti biasanya. Alexa, ada apa ini? Apakah kamu menganggap dirimu orang tua yang kaya? Natalie bertanya dengan bisikan pelan saat dia mendekati Alexa. Apakah kamu mengorbankan dirimu demi Justin? Natalie, ada sesuatu yang perlu kuberitahukan padamu. Tapi kamu tidak boleh marah. Alexa menarik Natalie ke sofa di sebelahnya. Bicaralah, apakah kamu menemukan pacar baru? Tidak, Alexa menggelengkan kepalanya, menahan senyum. Itu bagus, aku sudah menikah. Natalie hanya terdiam. Setelah beberapa menit, dia tiba-tiba meledak. Apa yang kamu katakan? Kamu sudah menikah? Siapa yang kamu nikahi? Mengapa kamu bermain-main dengan kebahagiaanmu? Sementara Natalie menanyai Alexa, Kenzie baru saja selesai berurusan dengan beberapa masalah bisnis dan muncul dari ruang kerja di lantai atas. Yang mengejutkan Natalie, dia berjalan ke belakang sofa, membungkuk dengan penuh kasih sayang dan berbisik lembut ke telinga Alexa. Alexa berbalik menghadap Kenzie dan mengangguk dengan patuh. Aku tahu, aku tidak akan memakan waktu lebih dari setengah jam. Kenzie senang dengan jawabannya. Dia mengamati Natalie sejenak dan kembali ke atas.
Segala sesuatu yang terjadi dalam momen singkat ini sudah cukup untuk membuat Natalie membeku tak percaya. Alexa, cepat, cubit aku. Aku ingin tahu apakah aku sedang bermimpi. Mengapa? Alexa menariknya untuk membawanya kembali ke akal sehatnya. Jadi, orang yang kamu nikahi adalah CEO dari Mandala Entertainment, Kenzie Leonard? Yaps, benar. Apakah ini nyata? Natalie bertanya lagi untuk memastikan. Kamu tidak melihat sesuatu? Itu dia, suami baruku. Alexa mengangguk dengan serius. Setelah mendengar jawabannya, Natalie berubah dari kesedihan yang luar biasa menjadi kebahagiaan yang luar biasa. Tidak heran artikelmu tetap berada di peringkat teratas pencarian, dan Justin tidak punya cara untuk menghapusnya, tidak peduli berapa banyak uang yang dia habiskan. Alexa, ini kejutan yang luar biasa. Kamu telah membuat keputusan yang tepat. Jika kamu akan menikah, itu pasti tidak bisa dengan sampah seperti Justin. Aku hanya tidak pernah berpikir kamu akan benar-benar menikah dengan CEO Mandala Entertainment. Mandala Entertainment sedang dalam tingkat yang sama sekali baru dari Sandiga Entertainment. Sangat menyegarkan. Ini benar-benar menyembuhkan kebencianku. Jika Justin mengetahuinya, seberapa memuaskankah itu? Tapi, aku belum punya rencana untuk mengumumkan hubunganku dengan Kenzie, Alexa menjelaskan dengan tenang. Dia memancarkan aura percaya diri dan mempesona. Dengan bantuan Kenzie, aku tahu karirku akan meningkat pesat, tetapi orang lain hanya akan mengakuiku sebagai istri Kenzie dan bukan model Alexa. 3 tahun yang lalu, aku berhasil menjadi top model di Jakarta. Sekarang, 3 tahun kemudian, aku yakin aku bisa melakukannya lagi dengan kemampuanku sendiri. Aku akan mengambil kembali apa yang awalnya menjadi milikku. Natalie, jika kamu masih bersedia membantuku, maka kita akan membahas ini bersama. Jika kamu tidak mau, aku tidak akan menekanmu. Aku akan membantumu membatalkan kontrakmu dengan Sandiga Entertainment dan membantumu menemukan pekerjaan di perusahaan yang lebih baik. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tentu saja aku ingin tetap di sisimu. Aku ingin menjadi manajer puncak supermodel internasional, jawab Natalie dengan percaya diri. Tapi, apakah kamu berencana untuk tetap di Sandiga Entertainment? Bagaimana menurutmu? Alexa menatap Natalie, membiarkan Natalie memikirkan jawabannya sendiri. Justin telah menggunakanku berkali-kali. Tidak peduli apapun, aku akan membayarnya kembali untuk itu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Alexa, Natalie tertawa terbahak-bahak saat dia bersandar pada Alexa. Pundaknya bergetar karena tawa. Alexa, aku menyadari selama ini aku tahu kamu sia-sia. Aku tidak pernah tahu kamu bisa begitu licik. Jadi apa langkah selanjutnya? Apa yang harus kita lakukan? Merilis videonya? Tidak, mari kita buat kesepakatan sebagai juru bicara. Tepatnya, mari ambil apa yang awalnya milikku langsung dari tangan Siren. Setelah itu, penggemar Siren pasti akan mengeluh. Videonya harus dirilis pada saat itu. Natalie, kamu harus bekerja keras sedikit lebih lama. Bantu aku mengedit klip dari acara Crown Star dan mempostingnya secara online. Oke, jangan khawatir, serahkan padaku. Setelah mendengar rencananya, mata Natalie berbinar saat dia menganggukkan kepalanya. Yang paling penting, dia telah menemukan Alexa berbeda. Dia dulunya lemah dan rapuh. Tetapi, siapa sangka, ketika dipicu, dia akan sekuat ini. Setelah percakapan mereka, Alexa meminta Gilang untuk mengantar Natalie pulang, sebelum dia bangkit dari sofa dan kembali ke kamar tidur yang beraroma indah. Kenzie baru saja berganti jubah dan sedang duduk di sofa menikmati segelas anggur merah. Dagunya dimiringkan ke atas memberinya garis rahang yang lebih jelas seperti pahatan-pahatan yang sempurna, membuat hati seseorang berdebar. Alexa gugup tetapi masih berjalan untuk duduk di samping Kenzie. Kenzie terus menyesap dari gelasnya, ketika tiba-tiba,
dia meraih dan meraih bahunya saat dia menempelkan bibirnya ke bibir Alexa. Dia masih memiliki anggur di mulutnya saat dia berbagi rasa aromatik dengan Alexa. Alexa tertangkap basah saat wajahnya memerah. Kenzie tertawa lembut sambil mencium ujung hidungnya. Jika kau tidak bisa minum, kau akan dirugikan saat diundang ke acara, kau perlu berlatih. Alexa mendorong tubuhnya ke dada halus Kenzie. Kalau begitu, Presdir Kenzie, apa yang kamu usulkan? Minum segelas kecil setiap hari, bagaimana menurutmu? Menggunakan cara yang sama seperti saat itu, Alexa mengangkat alisnya dengan tatapan yang sedikit provokatif. Kenzie tidak bisa menahan tawa lembut sambil mengangguk. Apakah kamu menyukainya? Alexa mengangguk. Kalau begitu ayo kita lakukan. Setelah dia berbicara, Kenzie sekali lagi mengangkat gelas ke bibirnya. Menggunakan cara yang sama, dia sekali lagi membungkuk, tapi kali ini setelah mereka selesai minum anggur, mereka tidak berpisah. Mereka terus berciuman saat mereka memperlakukan sofa di bawah mereka seperti tempat tidur. Saat ciuman terputus-putus Kenzie perlahan-lahan sampai ke bagian lain, Alexa bisa merasakan tubuhnya bergetar, dia tidak bisa lagi berpikir jernih. Belum pernah dia mengalami perasaan menggetarkan yang membuat seluruh tubuhnya lemah seperti pasir. Di saat panas, yang bisa dia lihat hanyalah batang hidung Kenzie yang tampan dan bibirnya yang lembut, tapi dia bisa merasakan lengannya yang kuat dan... Sayang, ayo ke tempat tidur, aku tidak mau melakukannya di sofa. Mendengar permohonannya, Kenzie tiba-tiba berhenti. Menatap kakinya yang panjang dan ramping, begitu cantik seperti ekor putri duyung, dia menahan keinginannya saat dia membungkus Alexa dengan jubah mandi. Dia mengangkatnya dan membawanya ke kamar mandi, menempatkannya dengan lembut ke dalam bak mandi. Apa itu? Kenzie melilitkan handuk ke tubuhnya dan berlutut di depan Alexa. Dia mengangkat dagunya dan berkata, "Aku ingin hatimu dulu. Saat aku menjadi satu-satunya orang di hatimu, aku akan menjadikanmu milikku sepenuhnya." Setelah dia selesai berbicara, Kenzie berdiri, tetapi Alexa mengulurkan tangannya untuk memegang handuk Kenzie. "Aku tidak membenci kita melakukan ini. Apakah kamu masih tidak percaya padaku?" Kenzie menepuk kepala Alexa dengan lembut, menenangkan dirinya pada saat yang sama. "Aku benar-benar menginginkanmu, kamu tidak tahu betapa menariknya dirimu. Tapi, aku menginginkan kalian semua, tubuh dan hati, ingin menunggumu untuk memastikan." Alexa mengangguk, memegang tangan kiri Kenzie. "Sudah lama sejak seseorang memperlakukanku dengan hormat." Kenzie mengerti apa yang dia maksud. Meskipun dia ingin menghancurkan Justin berkeping-keping, Kenzie memiliki keyakinan Alexa akan dapat bergantung pada kemampuannya sendiri untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Keesokan paginya, skandal antara dua model Sandiga Entertainment telah digantikan oleh berita utama hari ini. Sementara pada saat yang sama, rumor Justin dan Siren telah ditutup-tutupi oleh humas Sandiga Entertainment. Hype berita hiburan selalu menghilang secepat kemunculannya. Namun, karena sikap tanggung jawab Alexa yang menonjol dan menanggung semua kesalahan, dia mendapatkan banyak penggemar baru untuk dirinya sendiri. Para penggemar ini sekarang sedang mencari secara online penampilan dan foto lama Alexa. Tidak ada yang memperhatikan, Alexa pada saat ini perlahan-lahan kembali. Terutama selama Crown Star Show, penampilan Alexa pasti melampaui semua model terpanas saat ini. Penggemar barunya merasa tidak adil bagi Alexa untuk disia-siakan, jadi mereka semua mulai membagikan videonya secara online, sambil menghubungi Huff. Setelah melihat video Alexa, Huff kagum dengan kecantikan Alexa. Secara khusus, setelah melihat banyak foto dan pose Alexa, desainer yang marah pada Alexa pada hari pertunjukan tiba-tiba menyadari betapa cocoknya Alexa dengan perhiasannya. Sepertinya mereka dibuat untuk satu sama lain.
Desainer Huff merenung sejenak. Penilaiannya sebelumnya dipengaruhi oleh kebohongan Sandiga Entertainment, tetapi sekarang dia punya waktu untuk menenangkan diri dan memikirkannya. Keanggunan dan profesionalisme Alexa jelas lebih cocok dengan tema bintang mahkota. Juga, karena sikap Alexa untuk mengakui kesalahan, Huff telah mengembangkan rasa percaya padanya. Jadi, para petinggi Huff dengan cepat berkumpul untuk rapat guna membahas pertukaran juru bicara. Pada akhirnya, mereka mencapai konsensus. Panggilan telepon dilakukan ke kantor presidir Sandiga Entertainment. Tuan Richard, Siren hampir pulih dari luka-lukanya. Perilisan produk baru Anda pasti tidak akan ditunda. Tidak, saya tidak menelepon tentang itu. Tuan Justin, kami ingin menukar juru bicara. Kami ingin menukar Siren dengan Alexa, katanya dalam bahasa Inggris yang sempurna. Setelah mendengar permintaan tersebut, Justin tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Tidak, Tuan Richard, saya rasa itu tidak benar. Kami belum menandatangani kontrak secara resmi. Jika Anda tidak bersedia menukar Alexa, kami lebih baik membatalkan kolaborasi ini dan mencari perusahaan lain untuk bekerja sama. Kami memiliki model lain yang lebih terkenal dari Siren. Kami hanya menginginkan Alexa. Tuan Richard telah menetapkan keputusannya, membuat Justin tidak punya pilihan selain setuju. Namun, kesepakatan ini pada awalnya adalah cara Siren untuk mendapatkan penghargaan model 10 teratas. Siapa yang mengira Alexa akan mendapatkan keuntungan sebagai gantinya? Dengan perubahan ini, Siren pasti akan mengamuk. Berita itu dengan cepat menyebar ke Natalie. Huff telah menelepon ke kantor Justin meminta untuk menukar juru bicara. Jadi, ketika dia berbicara dengan Alexa di telepon, dia sangat bersemangat. Alexa, kamu setuju? Jangan terburu-buru, Siren tidak akan membiarkan ini terjadi dengan mudah. Alexa tidak lengah, meskipun dia memiliki situasi di telapak tangannya. Berita tentang permintaan Huff untuk menukar juru bicara dengan cepat menyebar ke seluruh industri. Kenzie juga mendengar berita itu selama waktu istirahatnya. Baginya, jika perusahaannya menerima kesepakatan juru bicara Huff, bahkan model dengan peringkat terendah pun tidak akan peduli. Tapi, bagi Alexa, itu berarti dia telah berhasil mengambil apa yang menjadi miliknya dari Siren. Jadi, dia segera menelepon Alexa, "Kamu melakukannya dengan baik." Alexa tertawa lembut dan kemudian dengan penuh syukur menjawab, "Dipuji olehmu membuatku lebih bahagia dari apapun. Aku akan menunggumu untuk kembali ke posisi nomor 1. Kali ini, Alexa hanya menjawab dengan 2 kata, "Aku akan melakukannya." Sudah waktunya untuk kembali ke Sandiga Entertainment untuk menghadapi sikap buruk Siren. Pada saat berita ini disebarkan, Siren masih tertidur dengan manisnya di rumah Justin. Tadi malam, dia lari langsung dari rumah sakit ke rumah Justin dan menggunakan rasa bersalah untuk menahannya sepanjang malam tidak membiarkannya melakukan panggilan telepon ke Alexa. Apapun yang dia miliki dalam genggamannya, orang lain tidak boleh bermimpi untuk mengambilnya, terutama Alexa, yang sepertinya selalu menentangnya. Asistennya tidak sabar dan bingung saat sampai di rumah. Dia membuka berita untuk dilihat Siren dan reaksi pertamanya adalah salah satu ketidakpercayaan. Juru bicara Huff sudah ditetapkan, tidak mungkin mereka bisa mengubahnya. Siren, ini nyata. Presidir Justin menerima telepon dari Huff sore ini. Mereka secara pribadi mengatakan kepadanya bahwa mereka ingin menukar juru bicaranya dengan Alexa, atau mereka lebih suka bekerja dengan perusahaan lain. Asistennya menunjuk ke berita di depan mereka dengan ekspresi mendesak dan marah. Apa yang sebenarnya dilakukan Alexa? Jika dia ingin mendapatkan kesepakatan, mengapa itu harus menjadi kesepakatanmu? Ayo kembali ke kantor. Kejadian ini, aku ingin Justin memberiku penjelasan secara langsung. Siren tahu bahwa jika dia mendiskusikan masalah ini dengan Justin melalui telepon atau di rumah,
entah bagaimana dia akan membicarakannya dengan manis. Jadi, dia memutuskan untuk kembali ke kantor dan menghadapi masalah ini secara langsung. Dengan cara ini dia akan dipaksa untuk menanganinya secara profesional. Sementara itu, Justin sudah memar dan babak belur. Huff sangat bertekad untuk langsung menukar Siren dengan Alexa, tapi dia tahu ini akan sangat menyakiti Siren. Namun, apakah dia punya hak untuk mengatakan tidak? Pada akhirnya, dia tidak akan menentang uang. Saat Justin sedang memikirkan cara untuk menghibur Siren, dengan bantuan asistennya, memasuki ruangan dengan kursi roda. Dia tiba tepat sebelum Alexa dengan selisih beberapa ratus meter. "Justin, ada apa ini? Bagaimana mungkin kesepakatan juru bicara, milikku, diambil alih oleh Alexa?" Justin memberi isyarat agar asistennya meninggalkan ruangan. Segera setelah di ruangan tersisa hanya mereka berdua, Justin mendekati Siren dan memeluknya. "Siren, ini di luar kendaliku. Aku akan membantumu mendapatkan kesepakatan yang lebih baik. Kamu juga tahu bahwa Tuan Richard dari Huff adalah saudara laki-laki Meghan, yang merupakan salah satu juri di penghargaan model 10 teratas. Kesepakatan ini sangat penting bagiku dan yang paling penting, bagaimana kamu bisa menyerahkannya ke Alexa?" Siren dengan marah mendorong Justin pergi, suaranya bergetar. "Dia sudah mencurimu dariku, bukankah itu cukup? Kenapa dia harus memperebutkan segalanya denganku? Aku tidak peduli, jika aku kehilangan kesepakatan ini, maka aku tidak menginginkan anak ini. Aku tidak akan tinggal di Sandiga Entertain juga." "Jangan bicara seperti itu karena marah." Justin mencoba mengendalikan emosinya. "Bagaimana kamu bisa begitu mudah menyerah pada anak kita? Kamu tahu bahwa aku ada di pihakmu." Namun, kali ini, Huff bertekad. "Alexa sudah menyerah berkali-kali di masa lalu, apalagi dia akan menikah denganmu. Kenapa dia tetap membutuhkan kesepakatan itu?" Setelah mendengar alasan Siren, Justin merasa itu masuk akal. Menurut kepribadian Alexa, dia telah melepaskan kesempatannya pada banyak hal di masa lalu, sekali lagi tidak akan menjadi masalah baginya. Dia yakin dia akan setuju, jadi dia menghibur Siren. "Aku akan membicarakannya dengannya." "Jangan marah, oke?" Siren menangis terseduh-seduh saat jatuh ke pelukan Justin. Saat ini, terdengar ketukan di pintu. Alexa dan Natalie telah kembali ke kantor. Siren segera menahan air matanya dan menjauhkan diri dari Justin, menatapnya seolah diperlakukan tidak adil. Sampai Alexa membuka pintu dan memasuki ruangan. "Alexa, kemana kamu pergi tadi malam? Apa kamu tahu aku mencarimu semalaman?" Justin mengajukan pertanyaan satu demi satu. Alexa meliriknya dan kemudian ke Siren. "Ini semua adalah kesalahpahaman antara Siren dan aku. Aku sudah mengeluarkan pernyataan untuk membereskan semuanya. Tidak perlu meributkannya lagi kan?" Alexa memalingkan muka tanpa sepatah kata pun. Dia tahu betul apa yang dimaksud Justin dengan mencarinya sepanjang malam. Dia jelas telah mencari begitu keras hingga akhirnya mencari di tempat tidur bersama Siren. Kalau tidak mungkin dia tidak menyadari bahwa dia tidak lagi tinggal di rumah aslinya. "Sayang sekali, masalah dengan Siren dan aku bukanlah kesalahpahaman." Alexa berbicara dengan tenang. "Aku telah membantunya berkali-kali, namun dia berbalik dan menusukku dari belakang. Di kedua matamu, apakah aku semudah itu untuk diganggu?" "Alexa, Siren khawatir ada wartawan di sekitarnya, jadi hanya itu yang bisa dia lakukan." "Benarkah?" Alexa bertanya dengan curiga. "Terlepas dari itu, insiden ini sudah berakhir, jangan memikirkannya. Untuk kesepakatan juru bicara Huff, bagaimana kalau kamu mengembalikannya ke Siren? Kesepakatan ini sangat penting baginya. Kamu sudah mundur dan tidak akan melakukan pertunjukan apapun. Jadi, kamu tidak ada gunanya menjadi juru bicara," kata Justin lugas dengan nada seorang atasan.
memaksa Alexa untuk menyerahkan kembali kesepakatan itu kepada Siren. Tepat, Alexa, kamu sudah bertahun-tahun tidak melakukan pertunjukan. Kamu bahkan tidak terbiasa dengan panggung lagi, Siren menambahkan, di atas segalanya, kesepakatan itu awalnya milikku. Huff pasti berpikir, karena aku terluka aku tidak akan bisa pulih tepat waktu, itu sebabnya mereka memilihmu. Kamu tidak ingin menjadi pengganti, bukan? Kata-kata ini berasal darimu, terdengar agak ironis. Alexa menjawab dengan dingin memaksa Justin untuk membalas, Alexa, kamu tidak seperti ini sebelumnya. Jika kamu masih mencintaiku, kamu tidak akan menerima kesepakatan ini. Demi masa depan perusahaan, kita membutuhkan Siren untuk memenangkan penghargaan, sehingga kita dapat meningkatkan posisi perusahaan kita di industri ini. Kata-kata Justin jelas mengandung nada mengancam. Dia telah menggunakan cinta sebagai alasan. Mendengarkan sampai saat ini, Siren tertawa terbahak-bahak. Dia tahu Alexa akan melakukan apa saja untuk Justin, apalagi menyerah. Justin, cepat, hubungi Huff. Beritahu mereka bahwa Alex terlalu sibuk merencanakan pernikahannya dan tidak bisa menerima pekerjaan baru. Justin mengangguk meraih telepon. Tapi, saat dia memegangnya, Alexa menghentikannya, kesepakatannya, aku sudah menerimanya. Alexa, Justin berseru kaget. Alexa tidak pernah menentang keputusannya sebelumnya. Jangan lupa, aku juga model dari Sandiga Entertainment. Sebenarnya, aku sudah berbicara dengan pendiri Huff, Tuan Richard, dan dia berharap bisa bekerja sama. Alexa, aku presidir Sandiga Entertainment. Kekuatan pengambilan keputusan berada di tanganku, bukan kamu. Justin dipenuhi amarah saat dia melihat ke arah Alexa. Mengapa kamu harus menerima kesepakatan Siren? Kamu pikir aku mengambil kesepakatan hanya karena aku ingin? Huff meminta pertukaran. Aku hanya khawatir pada akhirnya, kita tidak akan punya apa-apa, jadi aku mencoba mempertahankan kontrak untukmu. Awalnya, aku tidak percaya rumor apapun tentangmu dan Siren, tapi fakta bahwa kamu lebih memilih membuat kerugian daripada kehilangan kesepakatan juru bicaranya, membuatku bertanya-tanya apakah kalian berdua. Tentu saja tidak. Apa yang kamu pikirkan? Justin segera menyangkal adanya hubungan. Aku hanya merasa bahwa karena kita akan menikah, mengapa kamu tidak tinggal di rumah saja dan menjaga keluarga kita? Kalau begitu, maukah kamu menjelaskannya kepada Tuan Richard? Alexa melonggarkan cengkeramannya di telepon. Dia tampak kecewa. Juga, apa maksudmu dengan aku mengambil kesepakatan dari Siren? Bukankah aku sudah mengizinkannya mengambil cukup banyak dariku? Demi membantunya, aku sudah menyinggung semua orang. Siapa sangka, pada akhirnya, dia bahkan tidak akan mengakui kebaikanku. Alexa, saat itu, kamu adalah orang yang tiba-tiba mengumumkan bahwa kamu mundur dari pusat perhatian. Oleh karena itu pekerjaanmu diberikan kepadaku. Apa maksudmu dengan mengizinkanku? Siren tidak mundur saat dia memulai pertengkaran dengan Alexa. Hal yang paling dia benci adalah orang mengatakan dia membersihkan setelah Alexa. Juga, dengan kemampuan dan popularitasmu saat ini, jika kamu mengatakan bahwa kamu mengizinkanku untuk mengambil apapun darimu, tidak ada yang akan mempercayainya. Baik, jika kamu bisa meyakinkan Tuan Richard untuk berubah pikiran, maka aku mundur. Justin terjebak dalam posisi yang sulit di antara kedua wanita itu. Yang paling penting, Alexa masih marah. Kalau tidak dia tidak akan melanggar perintahnya, sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Huff memang meminta agar juru bicara ditukar dengan Alexa, jadi, pada akhirnya, Justin turun tangan dan memisahkan keduanya. Berhentilah berdebat, karena itu adalah permintaan Huff, maka kita akan mengikuti apa yang sudah diputuskan. Juru bicara akan ditukar dengan Alexa. Presidir Justin, Siren merengek. Sudah diputuskan, kalian berdua bisa pergi lebih dulu. Alexa,
Minta Natalie untuk masuk, perintah Justin dengan dingin. Jelas bahwa, meskipun dia tidak punya pilihan selain bertukar ke Alexa, dia membenci perasaan diinjak-injak olehnya. Alexa pintar dan tahu persis apa yang dipikirkan Justin, tetapi, jika dia mengharapkannya untuk mempertimbangkan perasaannya dengan hati-hati, dia sedang bermimpi. Siren mengikuti di belakang Alexa, dia mendidih di dalam dan terlihat jelas dari ekspresi wajahnya, dia hampir tidak bisa mengendalikan amarahnya. Untungnya, meskipun Alexa tampaknya akan kembali, pada kenyataannya, dia tidak terlalu populer. Jika dia merobohkan model usang ini, itu akan terlalu mudah. Jadi, dia menoleh ke asistennya dan berkata, "Sebentar lagi, ambil beberapa fotoku yang sedang bekerja keras untuk memulihkan dan mempostingnya secara online. Mari buat keributan di antara para penggemarku dan buat mereka mengeluh bahwa Alexa telah mencuri kesepakatanku. Jika aku tidak bisa memilikinya, aku tidak akan membiarkannya memilikinya. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan." Asistennya mengangguk dengan sadar. Setelah kembali ke kamarnya, Alexa menatap Natalie dan mengedipkan mata, "Jangan gugup." "Gugup? Apakah kamu bercanda? Kamu pikir aku ini siapa?" Natalie memutar matanya, "Ini bukan hari pertamaku bekerja. Jika Justin ingin menjatuhkanku, itu tidak mudah. Mari kita tunggu dan lihat." Saat dia berbicara, Natalie keluar dengan ekspresi garang. Sebelumnya, Alexa tidak mendorong untuk maju, tetapi sekarang, situasinya telah berubah. Natalie tidak lagi harus menahan diri. Tidak lama kemudian, Natalie masuk ke kantor Justin dan Justin melemparkan kontrak di depannya tanpa ragu. "Bersiaplah untuk memberikan kompensasi kepada kami karena melanggar kontrakmu dan pergi." "Melanggar kontrak?" Natalie tertawa. "Presdir Justin, Anda pasti memiliki ingatan yang buruk. Ketika saya pertama kali menandatangani kontrak saya dengan Sandiga Entertain, gaji saya dan biaya penampilan Alexa dinyatakan dengan jelas. Namun, selama ini, penampilan Alexa telah diambil alih oleh Siren dan teman saya. Gajinya jauh dari apa yang dijanjikan, jadi siapa yang pertama kali melanggar kontrak? Plus, artikel yang saya rilis semuanya demi Alexa, jadi bagian mana dari kontrak yang saya langgar?" "Kamu," Justin tidak percaya dia disuruh pergi oleh seorang manajer. "Harga dirinya telah diinjak-injak. Jika Anda tidak takut memperburuk keadaan, kami selalu dapat membawa masalah ke pengadilan, tidak masalah bagi saya. Tapi, berapa banyak orang di industri ini yang akan kehilangan kepercayaan pada Sandiga Entertainment?" Natalie bertanya dengan nada memprovokasi. "Lalu apa yang kamu inginkan?" "Aku ingin kita mengakhiri dengan catatan yang baik. Aku akan menandatangani surat-surat dan pergi, sedangkan kamu tidak akan terus meminta kompensasi apapun. Mulai saat ini, kita tidak saling berutang apapun." Justin memelototi Natalie dengan marah, tapi karena Siren terlibat, dia tidak bisa membantah. Sebelumnya, ketika Natalie dan Alexa bertemu, mereka sudah memperkirakan ini akan terjadi. Jadi, pada akhirnya, Justin tidak punya pilihan selain menandatangani surat-surat itu. "Pergilah, aku tidak ingin melihatmu lagi." "Justin, izinkan aku memberimu peringatan. Tidak ada dinding yang cukup tebal untuk memblokir semuanya. Caramu memperlakukan Alexa, kamu harus segera membayarnya kembali ribuan kali." Setelah berbicara, Natalie meninggalkan kantor dengan kontrak yang dibatalkan di tangannya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.